Radio Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Chelsea Muda dari SD Katolik Lebau Tengah 2 Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Saya akan membawakan cerita yang berjudul Orang Dewasa Harus Menjadi Teladan dalam Penerapan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi COVID-19. Teman-teman, virus corona COVID-19 yang berawal dari kota Wuhan, negeri tirai bambu, pada akhir tahun 2019 terus mewabah ke seluruh dunia. Pemerintah terus berteriak kepada rakyatnya untuk mematuhi protokol kesehatan. Berbagai iklan atau reklame yang muncul di layar kaca televisi, di media sosial, dan surat kabar terus mengajak masyarakat untuk hidup sehat di masa pandemi COVID-19. Pihak pemerintah, desa atau kelurahan sampai ke tingkat RT dan RW terus berkumandang melalui pembesar suara tentang patuhi protokol kesehatan. Tetapi semuanya kembali pada kendali diri kita masing-masing. Teman-teman, beberapa pengalaman yang saya saksikan ketika saya ikut ibu pergi belanja di pasar Impres Larantuka, saya melihat pedagang sayur, ikan, dan penjual rombengan tidak mematuhi protokol kesehatan. Mereka tidak mengenakan masker dan duduk tidak berjarakan. Teman-teman, berbicara tentang 5M, saya tidak melihat adanya tempat cuci tangan dan sabun di lokasi pasar. Menjaga jarak pun tidak saya temukan, malahan banyak yang berkerumunan. Para pembeli dan tukang ojek yang lalu lalang juga tidak mengenakan masker. Beberapa kios, toko, dan sekitar pasar tidak terlihat tempat cuci tangannya. Sangat terharu, dan saya yang usia bangku SD harus bersedih karena saya terus mengingat pesan guru di sekolah akan bahaya virus corona. Saya terus mengingat akan video YouTube yang ditayangkan Pak Willy, guru saya di kelas, tentang pasien COVID yang sesak nafas menjelang kematiannya. Terasa bulu badan berdiri di siang bolong itu ketika menyaksikan pemandangan sedih di pasar Impres Larantuka. Teman-teman, sambil memegang tangan ibuku, kami mengelilingi pasar membeli beberapa kebutuhan dapur. Lalu kami menuju bagian selatan pasar. Di sini banyak orang dewasa yang ngobrol bebas. Ada yang memakai masker dan ada yang tidak. Masker yang dipakai banyak yang diturunkan pas dagu. Ada juga maskernya dipegang. Padahal masker harus dipakai dan benar-benar menutupi hidung dan mulut. Perasaan takut pun muncul. Jika virus itu keluar dari mulut dan terbang lewat udara, seperti partikel-partikel yang sangat kecil dan masuk ke mulut dan hidung orang lain. Teman-teman, ibu penjual pisang, ubi, dan makanan ternak yang datang dari Adonara duduk berderetan tanpa jarak. Saya melihat mereka selalu naik turunkan maskernya. Saya terus berpikir, mengapa orang dewasa tidak disiplin pada protokol kesehatan? Apa bisa mereka menjadi teladan untuk kami yang masih kecil? Apalagi dengan lonjakan kasus positif akhir-akhir ini. Serta usia anak-anak pun diserang COVID membuat saya semakin merinding. Ditambah dengan varian Delta yang sangat berbahaya serta varian Kappa. Lalu saya pun berkata pada ibu, "Bu, ayo kita pulang. Saya takut dengan virus corona, Bu." Ibu pun berkata, "Entar lagi, Nak. Jangan pernah buka maskermu." Saya pun terus berkata, "Bu, banyak orang yang saya
menangkapnya. Tetapi malahan menarik tangan saya karena ada tumpukan sampah yang bercampuran lumpur di depan kami. Akibat ulah orang yang buang sampah sembarangan. Di sudut pasar, saya melihat ada 2 orang anak berseragam merah putih dan berjilbab seumuran saya. Mungkin mereka baru saja pulang dari sekolah. Mereka 2 memakai masker dan sambil menggosok tangannya dengan minyak kayu putih. Sungguh luar biasa. Kalau orang dewasa juga selalu taat pada protokol kesehatan, selalu memakai masker dan benar bila perlu masker double, mencuci tangan, jaga jarak, membawa hand sanitizer, makan yang cukup, olahraga dan istirahat yang teratur, maka mata rantai penyebaran COVID pun berkurang dan lama-kelamaan virus corona pun musnah dengan sendirinya. Sekian dan terima kasih.